Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di channel ini, ruang cerita dan pemahaman di balik misteri weton dan energi spiritual Nusantara. Terima kasih sudah mampir. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pernah nggak kalian dengar cerita seseorang yang dikirimi santet? Tapi anehnya, malah yang ngirim kena batunya? Santetnya mental balik. Bahkan lebih parah dari niat awalnya. Nah, ternyata, hal kayak gitu bukan mitos semata. Ada beberapa orang yang punya efek cermin spiritual, yaitu energi dalam dirinya secara alami bisa memantulkan niat buruk orang lain. Apalagi kalau mereka lahir di hari dan pasaran tertentu, atau yang biasa kita sebut, weton. Sebelum kita bongkar daftar weton dengan efek cermin ini, yuk bantu channel ini terus tumbuh. Klik like, tekan subscribe, dan aktifkan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan video-video kita berikutnya. Jangan lupa, tulis sholawat atau doa kebaikan di kolom komentar. Karena setiap kata baik yang kamu tulis, bisa jadi energi positif buat hidup kamu dan orang lain. Dalam tradisi Jawa, weton bukan cuma angka atau tanggal lahir. Ia adalah pintu menuju pemahaman mendalam tentang karakter, nasib, dan bahkan pertahanan spiritual seseorang. Ada orang yang sejak lahir memang sudah punya daya tolak terhadap energi negatif. Tapi ada juga yang justru menyerapnya. Khusus untuk 6 weton ini, mereka punya sifat cermin. Bukan karena mereka suci atau sakti, tapi karena getaran batinnya sangat jernih dan peka. Jadi ketika ada santet, niat jahat, atau bahkan rasa iri yang dikirim ke mereka, energi itu justru berbalik arah. Seperti menabrak kaca yang tak terlihat. 1. Weton Sabtu Pahing Lur, aura yang mencolok, tapi tidak terbakar. Kalau kamu pernah bertemu seseorang yang kehadirannya selalu bikin suasana berubah, entah jadi lebih tenang, lebih cerah, atau justru membuat orang lain merasa minder tanpa sebab, bisa jadi dia lahir di weton Sabtu Pahing. Weton ini punya aura yang besar dan memantul seperti kaca pembesar. Tapi bedanya, bukan membakar yang ada di dalam, justru membakar balik siapapun yang mendekat dengan niat buruk. Sabtu Pahing dikenal sebagai weton yang mengandung unsur kekuatan spiritual tinggi, karena berada di pertemuan hari Sabtu, planet Saturnus, simbol pembatas dan pelindung, dan pasaran Pahing, berenergi besar dan stabil. Kombinasi ini menciptakan medan aura yang secara alami menolak energi buruk, bukan dengan melawan, tapi dengan memantulkan. Aura besar Sabtu Pahing ini seringkali membuat mereka disukai sekaligus ditakuti. Di satu sisi, mereka mudah menarik simpati, diberi kepercayaan, atau jadi pusat perhatian dalam kelompok. Tapi di sisi lain, mereka juga jadi target empuk rasa iri, dengki, dan komentar negatif, terutama dari orang-orang yang tidak tahan melihat sinar orang lain bersinar lebih dulu. Namun disinilah keunikan weton ini, serangan-serangan energi negatif itu jarang bisa benar-benar menembus. Bukan karena mereka menguasai ilmu kebatinan, tapi karena medan energi tubuh mereka sangat reflektif. Seperti kaca raksasa yang dipasang di tengah ladang, apapun yang datang ke arah mereka, kalau niatnya tidak baik, akan memantul kembali, bahkan sebelum sempat menyentuh. Ada kisah dari seorang wanita bernama Raras, seorang dosen muda yang karirnya melesat cepat. Ia lahir di weton Sabtu Pahing. Dalam keseharian, Raras dikenal kalem, santun, dan tidak neko-neko. Tapi justru itu, membuat beberapa rekan kerjanya mulai menyebarkan kabar miring, menggosipkan bahwa prestasinya dibantu orang dalam. Beberapa waktu setelah rumor itu menyebar, satu persatu dari orang yang iri padanya justru mengalami gangguan yang aneh. Ada yang tiba-tiba sakit, ada yang karirnya terhenti karena skandal, bahkan ada yang terkena fitnah dari orang lain. Padahal Rara sendiri tidak melakukan apa-apa. Ia tetap hadir di kelas, mengajar, dan berbuat baik seperti biasa. Saat ia berkonsultasi dengan seorang spiritualis tua, jawaban yang keluar adalah, weton Sabtu Pahing itu seperti cahaya terang. Kalau kamu datang membawa bayangan, kamu akan melihat bayanganmu sendiri membesar. Dan itu kadang menyakitkan bagi orang yang tidak siap menghadapi dirinya sendiri. Sabtu Pahing seringkali tidak perlu ikut campur dalam konflik. Medan energinya bekerja sendiri. Tapi ada catatan penting. Karena aura mereka sangat mencolok, weton ini juga cenderung menyedot energi negatif dari lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, mereka perlu rutin menjaga kebersihan batin, lewat meditasi ringan, membaca doa,
atau sekadar menenangkan pikiran sebelum tidur. Efek cermin dari Sabtu Pahing bukan sekadar membalikan santet atau niat jahat, tapi juga memperlihatkan sifat asli si pelaku. Orang yang mengirimkan kebencian akan menemukan kebenciannya kembali, dalam bentuk nyata. Perasaan gelisah, hubungan yang rusak, atau kepercayaan yang runtuh. Mereka yang lahir di weton ini memang ditakdirkan membawa cahaya terang. Tapi cahaya itu bisa jadi panas kalau digunakan untuk pamer, apalagi untuk membalas. Maka prinsip utama Sabtu Pahing adalah diam, kuat, dan tetap netral. Mereka adalah cermin besar di tengah keramaian. Dan siapapun yang melihat ke arah mereka, akan melihat dirinya sendiri, baik atau buruk, semua akan tampak jelas. 2. Weton Selasa Kliwon Lur, sering dianggap mistis, padahal mereka hanya jujur. Ada yang bilang orang dengan weton Selasa Kliwon itu menyeramkan. Tatapannya dalam, pembawaannya kalem tapi terasa berat. Bahkan tanpa berkata apa-apa, kehadirannya bisa bikin orang merasa sedang diawasi. Tapi sesungguhnya, bukan karena mereka mistis, melainkan karena mereka sangat jujur secara spiritual. Selasa Kliwon adalah salah satu kombinasi weton yang paling kuat secara batin. Hari Selasa berada di bawah pengaruh Mars, planet yang berenergi tegas, penuh keberanian dan insting tajam. Sementara pasaran Kliwon dikenal sebagai titik energi gelombang batin paling dalam tradisi Jawa. Perpaduan keduanya menghasilkan seseorang yang secara alami punya sistem spiritual yang terbuka lebar, bukan hanya menyerap energi sekitar, tapi juga mampu membacanya. Efek cermin dari Selasa Kliwon bukan sekadar memantulkan, tapi lebih dari itu, membongkar. Jika ada orang dengan niat buruk mendekat, maka bukan hanya energi buruk itu mental, tapi juga bisa langsung ketahuan motif dan karakter aslinya, seolah si pelaku sedang telanjang di hadapan mereka. Itulah kenapa banyak orang merasa tidak nyaman dekat dengan orang Selasa Kliwon, terutama kalau mereka punya maksud tersembunyi. Tapi bagi orang yang tulus dan bersih niatnya, justru merasa tenang dan terlindungi berada di sisi mereka. Banyak orang dengan weton ini sejak kecil sudah merasakan keanehan, mimpi-mimpi yang seperti nyata, perasaan seperti tahu sebelum sesuatu terjadi, atau firasat kuat saat seseorang datang membawa niat jahat. Bahkan, beberapa di antara mereka tanpa sadar sering dijauhi oleh orang-orang yang menyimpan kebusukan hati, padahal mereka sendiri tidak pernah bermaksud buruk. Salah satu kisah yang cukup menggambarkan ini datang dari Mas Damar, seorang fotografer asal Malang yang lahir di Selasa Kliwon. Dalam pekerjaannya, ia sering berhadapan dengan berbagai karakter orang, termasuk yang manipulatif. Tapi anehnya, orang-orang yang niatnya buruk sering batal bekerja sama dengannya, entah kenapa. Ada yang tiba-tiba menghindar, ada yang seperti kehilangan niat semula, dan ada yang malah balik meminta maaf tanpa sebab yang jelas. Mas Damar sendiri bilang, "Saya ini nggak pernah bisa basa-basi. Kalau saya nggak nyaman, wajah saya pasti kelihatan." Tapi ternyata itu bikin orang tertentu merasa ketahuan. Orang Selasa Kliwon punya kejujuran batin yang tak bisa dikompromi. Mereka tidak suka menipu, tapi juga tidak bisa berpura-pura. Dan inilah yang jadi sumber pantulan energi spiritual mereka. Ketika mereka tahu seseorang menyimpan niat buruk, mereka tidak harus membalas. Tapi cukup dengan diam dan tetap menjadi dirinya sendiri, energi itu akan balik ke asalnya dan seringkali membawa akibat lebih besar dari niat awalnya. Efek cermin ini bisa sangat kuat dalam hubungan sosial. Banyak orang Selasa Kliwon yang tidak betah dalam lingkaran pertemanan yang penuh drama atau kepura-puraan. Dan sebaliknya, kelompok yang penuh tipu daya pun biasanya merasa tidak nyaman lama-lama dekat dengan mereka. Namun, kekuatan ini juga membawa tanggung jawab besar. Karena batin mereka sensitif, maka sedikit saja mereka masuk ke jalan negatif. Misalnya menyimpan dendam, iri, atau kebencian, maka energi yang tadinya jernih bisa berubah jadi bumerang. Bukan hanya orang lain yang terkena, tapi mereka sendiri bisa merasa berat, tertekan, bahkan jatuh sakit tanpa sebab medis. Karena itu, prinsip utama untuk weton ini adalah bersihkan niat, jaga kejujuran, dan tetap dalam jalan netral. Karena hanya disitulah kekuatan cermin sejati bekerja. Buat kamu yang lahir di Selasa Kliwon, jangan takut dianggap seram atau mistis. Justru itu tanda bahwa energimu memantulkan kebenaran. Dan tidak semua orang siap melihat bayangannya sendiri di cermin yang jernih. 3. Weton Jumat Kliwon Lur,
bayangan yang tak bisa ditembus. Orang yang lahir pada weton Jumat Kliwon bukanlah orang sembarangan. Mereka sering terlihat tenang, pendiam, bahkan mungkin sedikit tertutup. Tapi di balik sikap itu, mereka menyimpan energi spiritual yang sangat padat dan misterius. Ibarat cermin hitam, mereka bukan hanya memantulkan niat jahat, tapi juga menyerap dan mengurainya, lalu mengembalikannya dengan bentuk yang lebih kuat. Dalam kepercayaan Jawa, Jumat Kliwon dikenal sebagai salah satu kombinasi hari dan pasaran yang paling angker. Bukan karena menyeramkan, tapi karena frekuensinya sangat halus dan dalam. Weton ini menyatu dengan getaran gaib alam, sehingga ia tidak mudah ditembus oleh energi luar. Seolah-olah ada dinding tak terlihat yang melingkupi dirinya. Orang dengan weton ini biasanya peka sejak kecil. Mereka bisa merasa merinding di tempat tertentu, bermimpi tentang kejadian yang belum terjadi, atau merasa gelisah tanpa sebab saat ada seseorang dengan niat buruk di dekatnya. Namun, yang menarik adalah cara tubuh dan energi mereka merespon serangan. Diam, tapi sangat mematikan. Misalnya begini, ada seseorang iri pada mereka, lalu mencoba mengirim energi buruk, entah lewat kata-kata penuh kebencian, fitnah, atau bahkan santet. Tapi yang terjadi justru si pengirim itu merasa dirinya sendiri yang mulai kehilangan arah. Mimpi buruk, gangguan di rumahnya, atau malah penyakit aneh yang tak terdeteksi medis. Kenapa bisa begitu? Karena energi Jumat Kliwon ini seperti kaca reflektif. Ia bukan perisai yang keras, tapi pantulan yang sangat presisi. Seperti orang yang menatap dirinya sendiri di cermin besar. Semua niat, bahkan yang tersembunyi, akan dipantulkan balik tanpa sensor. Ada satu kisah nyata dari seorang pria bernama Pak Sarno, warga Wonosari, yang sejak muda dikenal lahir di weton ini. Beliau tak pernah belajar ilmu gaib, tidak pernah ikut ritual aneh. Tapi selama hidupnya, orang-orang yang coba menyakitinya secara diam-diam malah mengalami kemalangan. Bukan karena Pak Sarno marah atau membalas, tapi karena energi tubuh dan batinnya bekerja sebagai filter otomatis. Saking kuatnya daya tolak ini, ada orang pintar yang bilang, kalau niatmu jahat, jangan dekat-dekat sama Jumat Kliwon. Dia diam, tapi efeknya bisa buat kamu kelimpungan. Namun, perlu digarisbawahi, kekuatan ini bukan untuk kesombongan. Justru orang-orang Jumat Kliwon yang sadar akan efek ini biasanya lebih memilih hidup sederhana, menjauh dari keramaian, dan tidak membalas keburukan. Mereka tahu, energi akan bekerja sendiri. Alam akan menimbang. Efek cermin spiritual pada Jumat Kliwon juga sering terasa dalam relasi sosial. Ketika mereka berada dalam kelompok, suasana biasanya jadi tenang. Tapi anehnya, orang yang suka bergosip atau suka menusuk dari belakang cenderung tidak betah berada di dekat mereka. Bukan karena mereka galak, tapi karena aura mereka membuat orang seperti itu merasa terbaca dan tidak nyaman. Itulah sebabnya, dalam lingkup keluarga maupun pekerjaan, orang berweton Jumat Kliwon cocok jadi pendengar, pengamat, atau pemegang rahasia. Mereka bisa jadi tempat curhat yang aman, karena energinya menyerap tanpa menyebar. Tapi jika dikhianati, balasan tidak akan datang dari mulut mereka, melainkan dari semesta yang bergerak sendiri. Dalam dunia spiritual, orang-orang ini seperti pusat gravitasinya sendiri. Tidak perlu kemana-mana, tapi segalanya datang dan kembali ke mereka. Dan inilah yang membuat mereka sangat ditakuti oleh orang-orang yang memiliki niat buruk. Buat kamu yang lahir di Jumat Kliwon, ini bukan alasan untuk merasa lebih tinggi, tapi justru jadi pengingat bahwa kamu diberi cermin untuk menjaga, bukan untuk menyerang. Gunakanlah energi itu untuk terus menjadi pribadi yang tenang, tulus, dan kuat. Karena di saat dunia semakin gaduh, orang dengan pantulan beninglah yang paling dibutuhkan. 4. Weton Rabu Ponlur, diam tapi bergetar. Ada tipe orang yang tidak banyak bicara, tapi saat mereka hadir, suasana seolah berubah. Hawa terasa lebih tenang, lebih jernih, dan kadang malah bikin kita introspeksi tanpa sadar. Nah, itulah aura khas orang yang lahir di weton Rabu Pon. Dari luar, mereka tidak tampak menonjol. Banyak yang mengira mereka ini biasa saja, pendiam, santai, atau bahkan cuek. Tapi justru karena sifat luar mereka yang kalem, batin mereka tumbuh dalam keheningan. Dan dari situlah kekuatan mereka muncul. Kekuatan spiritual yang bekerja diam-diam,
tapi punya efek luar biasa saat diusik. Weton Rabu Pon dikenal sebagai salah satu weton dengan daya serap spiritual yang tinggi. Mereka seperti spons energi, bisa menyerap getaran emosi dan pikiran dari lingkungan sekitarnya, lalu mengendapkannya di dalam batin mereka yang luas. Tapi keunikan utamanya adalah, energi negatif yang mereka serap tidak berhenti di tubuh mereka. Ia akan diproses, dimurnikan, dan pada akhirnya dikembalikan lagi ke pemilik aslinya, kadang dalam bentuk yang lebih membuka mata. Efek cermin spiritual orang Rabu Pon ini bukan seperti kaca bening, tapi lebih mirip air yang tenang. Coba kamu lempar batu ke danau. Airnya memang menerima getaran, tapi ia juga mengirimkan gelombang balik. Begitulah cara Rabu Pon bekerja. Mereka tidak melawan secara frontal. Mereka menunggu. Dan ketika waktunya tiba, efek pantulan itu datang pelan-pelan, tapi sangat dalam. Ada satu kisah dari seorang perempuan bernama Mbak Nani, guru SD di daerah Ngawi, yang lahir di weton Rabu Pon. Dalam hidupnya, ia dikenal sebagai sosok yang sabar dan ramah, tidak pernah membalas meski sering difitnah oleh kolega kerjanya. Tapi yang terjadi justru orang-orang yang iri kepadanya mengalami masalah sendiri. Entah keluarganya ribut, usahanya bangkrut, atau kesehatannya tiba-tiba menurun. Padahal, Mbak Nani tidak pernah melakukan apa-apa, bahkan tak tahu dirinya sedang dijadikan sasaran kebencian. Ketika ditanya, beliau hanya bilang, "Saya ini nggak bisa benci orang, tapi saya tahu kalau ada yang nggak suka. Saya cuma diam dan serahkan ke yang di atas." Diamnya Rabu Pon bukan kelemahan. Justru di sanalah letak kekuatan mereka. Semakin mereka tidak membalas, semakin kuat efek pantulan spiritualnya. Orang-orang dengan weton ini biasanya juga disukai anak kecil dan hewan, karena auranya yang lembut dan tidak mengancam. Namun, ada satu hal penting yang perlu diketahui. Efek cermin pada Rabu Pon bekerja paling kuat ketika mereka tetap menjaga kejernihan hati. Saat mereka marah, kecewa, atau dipenuhi dendam, efek cerminnya bisa melemah. Sebab kunci utama daya pantul mereka ada pada kelapangan batin dan ketulusan sikap. Dalam dunia spiritual Jawa, orang-orang seperti Rabu Pon sering digambarkan sebagai pemegang keseimbangan air dan angin. Mereka tidak menyimpan dendam, tapi tidak akan membiarkan kejahatan tinggal terlalu lama di dalam dirinya. Energi jahat yang masuk akan diproses, dibersihkan, lalu dikembalikan seperti embusan angin yang mendinginkan sekaligus mengingatkan. Efeknya, banyak orang yang pernah menyakiti mereka, justru jadi sadar sendiri. Ada yang tiba-tiba minta maaf, ada yang menghilang dari hidup mereka tanpa sebab, ada juga yang mengalami kejadian aneh sampai akhirnya bertobat. Kalau kamu punya teman, saudara, atau mungkin kamu sendiri lahir di weton Rabu Pon, cobalah perhatikan hidupmu. Kamu mungkin sering jadi tempat curhat, jadi pelindung diam-diam bagi keluargamu, atau malah dijadikan target oleh orang yang iri. Tapi jangan khawatir. Selama kamu jaga hati tetap bersih, energi itu akan bekerja untukmu, bukan melawanmu. Karena pada akhirnya, Rabu Pon adalah pelindung spiritual dalam bentuk paling sederhana. Tidak banyak bicara, tapi membuat siapapun yang punya niat jahat merasa tak nyaman hanya dengan kehadiranmu. 5. Weton Senin Wage Lur, cermin terang di tengah hutan. Weton Senin Wage itu unik. Mereka seperti cermin yang diletakkan di tengah hutan sunyi. Tak banyak yang menyadari keberadaannya, tapi siapapun yang datang dengan niat buruk, akan langsung terlihat, dan bahkan bisa tersesat oleh pantulannya sendiri. Orang yang lahir di Senin Wage sering tumbuh jadi pribadi yang rendah hati, tidak suka ribut, bahkan sering mengalah demi menjaga suasana tetap damai. Tapi jangan salah. Di balik sikap lembut itu, mereka punya satu kekuatan alami yang tidak dimiliki semua orang. Koneksi kuat dengan energi leluhur. Ya, Senin Wage sering disebut sebagai weton penjaga darah keluarga. Maksudnya, mereka mewarisi perlindungan batin dari garis keturunan, terutama dari leluhur yang semasa hidupnya dikenal sakti, spiritualis, atau ahli tirakat. Perlindungan ini bukan sesuatu yang bisa dilihat mata, tapi bisa dirasakan oleh mereka yang peka. Kalau kamu lahir di Senin Wage dan merasa sering diberi firasat lewat mimpi, mudah merinding saat ada orang tertentu mendekat, atau merasa gelisah kalau ada energi tak beres di sekitarmu, itu tandanya penghubungmu dengan alam leluhur masih aktif. Dalam konteks serangan gaib seperti santet atau teluh, efek cermin dari Senin Wage bekerja secara otomatis.
Ketika energi negatif masuk, ia seperti menabrak dinding transparan. Dan dinding itu bukan buatan manusia, tapi hasil dari akumulasi doa, lelaku, dan restu yang diwariskan turun-temurun. Contohnya nyata datang dari seorang anak muda bernama Andi, asal Klaten. Dia bukan orang religius, tidak pernah belajar ilmu kebatinan, dan mengaku tak percaya hal mistis. Tapi sejak kecil, ibunya selalu bilang, jangan pernah sakiti orang lain. Niat burukmu bisa jadi bumerang. Kamu anak Senin Wage, dosamu cepat dibalas, tapi kamu juga cepat dilindungi. Andi sempat tak mengerti maksud ucapan itu. Sampai suatu hari dia difitnah rekan bisnisnya yang iri karena proyeknya berkembang cepat. Orang itu bahkan menyewa paranormal. Tapi alih-alih Andi yang jatuh, justru usaha si pengirim santet itu ambruk dalam hitungan minggu. Gangguan terjadi bukan pada korban, tapi balik menyerang si pelaku. Ketika Andi mendatangi orang pintar, jawaban si dukun malah mengejutkan, anak Senin Wage itu diselubungi tirai gaib. Orang niat jahat padanya, pasti urusannya ruwet sendiri. Hal yang paling kuat dari weton ini adalah ketenangan dalam menghadapi tekanan. Orang Senin Wage tidak reaktif. Mereka lebih suka menyendiri daripada membalas. Tapi justru karena itu, pantulan energinya jadi lebih bersih dan menyakitkan bagi si pengganggu. Seperti cermin bersih yang disinari cahaya matahari, pantulannya bisa menyilaukan siapapun yang mendekat terlalu dekat. Satu hal lagi yang perlu dicatat, Senin Wage biasanya punya penjaga gaib. Kadang berupa sosok kakek dalam mimpi, suara yang menuntun saat tersesat, atau sekadar perasaan kuat untuk menjauh dari situasi buruk. Jika kamu merasakan hal-hal seperti ini, anggap itu sebagai pertanda bahwa kamu punya cermin spiritual yang aktif, dan kamu perlu menjaganya dengan sikap baik, bukan kesombongan. Tapi ingat, efek cermin ini hanya akan bekerja jika si pemilik weton tetap berada dalam lintasan batin yang bersih. Begitu mereka tergelincir dalam kebencian, dendam, atau keserakahan, pantulan itu akan buram. Maka, prinsip utama weton ini adalah, jaga hati, jangan jadi kaca berdebu. Dan benar saja, dalam banyak kisah, orang Senin Wage yang tetap tulus dan sabar justru sering melihat kejatuhan musuhnya tanpa perlu ikut campur. Semesta yang bergerak. Dan itu cukup. 6. Weton Kamis Pon Lur, perlindungan tak terlihat dari doa leluhur. Orang yang lahir di weton Kamis Pon seringkali tidak sadar bahwa hidup mereka dikelilingi oleh lapisan perlindungan yang tidak terlihat. Mereka bukan orang yang suka ritual, tidak selalu mendalami dunia spiritual, bahkan cenderung menjalani hidup seperti biasa. Tapi ketika kita perhatikan lebih dalam, banyak dari mereka ternyata jarang tertimpa celaka besar, dan kalaupun diuji, mereka selalu berhasil keluar tanpa luka berat. Kenapa bisa begitu? Dalam perhitungan kejawen, Kamis Pon termasuk weton yang mengandung pancar leluhur yang kuat. Artinya, sejak lahir mereka sudah membawa warisan energi dari orang-orang terdahulu di garis keluarganya. Bisa jadi kakek buyut mereka pernah jadi juru kunci, pelaku tirakat, atau sosok bijak yang dekat dengan alam dan Tuhan. Dan semua energi itu, secara spiritual, ikut mengalir dan menetap dalam tubuh dan jiwa orang yang lahir di Kamis Pon. Kalau kita ibaratkan, mereka seperti rumah yang dibangun di atas tanah keramat. Sekilas tampak biasa, tapi tak sembarang orang bisa mengusik atau mendekat sembarangan. Siapapun yang mencoba masuk tanpa izin, entah dalam bentuk fisik maupun energi jahat seperti santet, teluh, atau niat buruk lainnya, akan segera ditolak secara alami, dan bahkan bisa memantul balik ke si pengirim. Salah satu contoh bisa dilihat dari kisah Pak Darto, seorang pegawai kelurahan di Temanggung. Ia tidak punya ilmu kebatinan, tidak pernah belajar ngelmu, tapi sejak muda dikenal sebagai orang yang dingin, dalam artian tidak mudah terprovokasi dan selalu selamat dari konflik. Dalam satu cerita, ada seorang tetangganya yang terang-terangan iri karena Pak Darto sering dipercaya warga untuk mengurus urusan penting. Akibat iri itu, si tetangga mencoba ngirim sesuatu. Tapi hasilnya, justru si tetangga yang sakit keras dan akhirnya mengaku sendiri kalau ia pernah mendatangi orang pintar untuk mencelakai Pak Darto. Ketika ditanya, Pak Darto hanya tersenyum. Saya nggak bisa apa-apa. Saya cuma sering kirim doa buat orang tua dan simbah saya, katanya. Dan justru itulah kuncinya. Orang Kamis Pon biasanya tanpa sadar jadi penjaga energi keluarga.
Mereka sering merasa punya beban batin untuk menjaga nama baik keluarga, menengahi konflik, atau merawat orang tua hingga akhir hayat. Semua itu adalah bentuk manifestasi dari ikatan batin dengan leluhur, dan dari situlah perlindungan spiritual mereka menguat. Efek cermin dari weton ini bekerja secara pasif. Tidak sekuat pantulan keras seperti Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon, tapi efeknya justru lebih halus dan lebih dalam. Orang yang berniat jahat tidak hanya akan merasakan pantulan energi, tapi juga seperti dijauhkan dari hidup mereka. Entah usahanya gagal, niatnya batal, atau malah lupa dengan rencananya sendiri. Dan ini semua terjadi tanpa campur tangan si pemilik weton. Kelebihan lain dari Kamis Pon adalah kemampuannya menyerap doa. Mereka yang lahir di weton ini jika rajin berdoa atau membaca wirid, biasanya hasilnya cepat terlihat. Bahkan jika mereka hanya diam dan berserah diri, alam pun bergerak untuk menjaganya. Namun, kekuatan ini juga harus dijaga. Jika mereka mulai hidup dengan emosi negatif, suka mengeluh, atau menyimpan dendam, maka perlindungan itu bisa melemah. Karena energi leluhur hanya bekerja jika sang penerus hidup dalam jalan yang jujur, sabar, dan tidak serakah. Orang Kamis Pon tidak butuh ilmu tinggi untuk terlindungi. Karena kekuatan mereka bukan dari apa yang mereka pelajari, tapi dari siapa mereka berasal. Mereka adalah warisan dari doa-doa masa lalu yang belum selesai. Jadi kalau kamu lahir di Kamis Pon, jangan remehkan kekuatan diam yang ada dalam dirimu. Kamu bukan sekadar pribadi yang sabar atau sederhana. Kamu adalah penerus dari barisan pelindung gaib yang selama ini bekerja tanpa kamu sadari. Dan selama kamu tetap berjalan dengan niat yang bersih dan tulus, siapapun yang berniat buruk padamu akan menemukan jalannya sendiri, menjauh, atau jatuh karena niatnya sendiri. Dari keenam weton tadi, kita bisa belajar satu hal penting. Perlindungan spiritual tidak selalu datang dari amalan-amalan luar biasa. Kadang, ia datang dari kejujuran hati, ketulusan niat, dan kebersihan batin. Efek cermin bukan soal membalas, tapi soal sejauh mana kita menjaga diri tetap jernih, apa adanya, dan tidak ikut bermain dalam arus negatif. Kalau kamu belum termasuk dalam weton-weton tadi, jangan berkecil hati. Karena setiap orang bisa memperkuat cermin spiritualnya dengan cara yang sederhana. Menjaga niat, memperbanyak doa, dan memperkuat silaturahmi. Jadi, wetonmu termasuk salah satunya enggak? Atau kamu pernah mengalami kejadian aneh saat dikirimi energi negatif? Coba ceritakan di kolom komentar ya, siapa tahu ada yang punya pengalaman serupa. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-temanmu yang sering rasa hidupnya diganggu energi nggak jelas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga hati, jaga pikiran, dan jaga wetonmu agar tetap terang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.